Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriani, NIM D1B12138. Saya mahasiswa dari Universitas Mega Rizky Makassar, jurusan S1 Farmasi. Video hari ini kita membahas tentang retail farmasi. Sejarah retail farmasi. Pada tahun 1930-an, retail farmasi dimulai dengan konsep apotik dan toko obat. Kemudian pada tahun 1940-an diatur secara tersendiri, dan pada tahun 1990-an diatur dengan konsep apotik dan toko obat modern. Dengan adanya konsep baru ini secara incremental mempengaruhi dinamika industri farmasi dari cara-cara penjualan yang tradisional berbasis pada konsep ada resep dan ada uang maka ada barang, menuju strategi-strategi kompetitif dan pemasaran yang modern berbasis pada konsep manajemen strategi yang komprehensif. Toko obat dalam retail farmasi. Toko obat adalah tempat di mana obat bebas atau OTC dijual. OTC adalah bentuk produk farmasi yang secara bebas dan luas dapat diiklankan melalui berbagai bentuk media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Toko obat juga memiliki peraturan yang sama ketatnya dengan apotik. Toko obat atau apotik modern merupakan kombinasi dari apotik konvensional dan toko obat konvensional dengan sentuhan-sentuhan desain modern atau barat. Konsep ini menonjolkan kenyamanan ruang dan menawarkan berbagai produk sampingan atau penyerta dari industri farmasi seperti produk kecantikan atau perawatan tubuh, beauty care produk. Konsep apotik dalam retail farmasi. Dalam industri farmasi, peritel dapat dikategorikan ke dalam apotik konvensional, toko obat konvensional, dan apotik atau toko obat modern. Apotik adalah suatu jenis bisnis eceran atau retail yang komoditasnya atau barang yang diperdagangkan terdiri dari perbekalan kefarmasian. Apotik juga merupakan tempat tertentu dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan kefarmasian. Perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotik memiliki dua kegunaan, yaitu kegunaan dalam pemberian pelayanan kesehatan serta kegunaan dalam bisnis atau persaingan. Apotik dikenal sebagai tempat di mana suatu layanan terhadap sejumlah besar produk farmasi dijual, baik produk siap pakai maupun produk racikan. Apotik secara ketat diatur dan diawasi berdasarkan Undang-Undang Bidang Kesehatan, seperti bahwa apotik harus dijalankan dan diawasi oleh apoteker, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Perkembangan retail farmasi. Pada mulanya basis keuntungan atau margin retail farmasi mencapai 20% sampai 35%. Pertumbuhan pasar mencapai sekitar 15% sampai 20% per tahun. Daya beli pasar mencapai sekitar 1,5 miliar US dollar pada tahun 1998. Namun demikian, krisis yang terjadi telah menjadikan bisnis retail farmasi lebih berisiko, khususnya bagi para calon pendatang baru atau pemain baru yang tidak memiliki dukungan finansial yang kuat. Dengan adanya krisis bisnis retail farmasi ini, dinamika industri menjadikan para pemilik bisnis menjadi saling mematikan dan secara ketat melibatkan modal besar, kapital ekstensif. Namun sementara itu, daya beli pasar secara signifikan merosot tajam. Dengan adanya peristiwa tersebut, para pemain yang kurang atau tidak profesional atau tidak memiliki dukungan finansial yang kuat terpaksa harus meninggalkan gelanggang. Perilaku konsumen. Sebelum terjadi krisis, konsumen lebih cenderung materialistik, lebih memilih produk impor daripada produk lokal, memilih brand yang lebih dikenal, lebih mengikuti tren orang-orang barat seperti apotik yang terletak dalam plaza atau mall, cenderung ke perilaku belanja kelas menengah dan kelas atas. Namun setelah mengalami krisis, perilaku konsumen lebih memperhitungkan belanjaan dan sadar akan harga, price conscious, mengalokasikan anggaran belanja, lebih mengenal tentang produk-produk barang dan jasa, bergeser dengan perilaku belanja kelas atas atau kelas menengah dengan pemenuhan tuntunan belanja.
Distribusi dan penjualan retail farmasi. Jumlah produser pada tahun 1990 memiliki sebanyak 350 produser. Namun pada tahun 1996 menurun menjadi 240 produser dan diperkirakan akan mengalami penurunan kembali sebesar 25% sehingga akan tersisa 180 produser. Rasio distribusi obat dari pabrikan ke distributor. Outlet seperti apotik 43%, toko obat terdaftar 14%, supermarket dan peritel lainnya 18%, rumah sakit 12%, dokter dan fasilitas kesehatan lainnya 13%. Distribusi dan penjualan retail farmasi. Pemaparan biaya produksi retail farmasi berdasarkan Unit National Development Organization atau UNIDO. 35% biaya produksi, 21% biaya pemasaran, 6% biaya administrasi, 22% biaya lain-lain, dan 16% margin atau keuntungan. Kompetisi dalam retail farmasi. Yang pertama, retail farmasi berkompetisi dengan adanya dorongan strategi harga, price strategi, dan skala economies of scale. 2. Toko obat atau apotek telah memasuki pasar industri retail farmasi Indonesia dengan membawa konsep baru dalam bisnis retail farmasi. Ketiga, terdapat 4 landasan yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitif para peritel farmasi seperti pricing strategi, quality of service, product region strategi, dan site strategi. Keempat, krisis telah memaksa para peritel farmasi masuk ke dalam kompetisi yang sangat keras. Dan yang kelima, obat-obatan alternatif sering kali digunakan seperti obat Cina dan jamu yang menjadi populer di Indonesia. Faktor keberhasilan retail farmasi. Yang pertama ada daya saing manajemen atau manajemen kompetitif. Kedua, kualitas produk dan layanan. Yang ketiga ada pasang pasar atau market. Yang keempat ada strategi tempat. Kelima ada strategi harga. 6 ada strategi rangkaian produk. Dan yang terakhir ada strategi promosi. Terima kasih teman-teman. See you on next video.